Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the Consumer behavior atau perilaku konsumen adalah proses dan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencari, memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perilaku konsumen membantu perusahaan memahami alasan konsumen membeli atau tidak membeli suatu produk. Tip-tip consumer behavior. 1. Perilaku pembelian yang kompleks, complex buying behavior. Perilaku ini muncul ketika konsumen membeli produk yang harganya relatif mahal atau jarang dibeli. Konsumen akan mencari informasi, membandingkan kualitas, harga, dan merek sebelum mengambil keputusan. Perilaku pembelian yang mengurangi perbedaan dissonance reducing buying behavior. Pada perilaku ini, konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian. Namun mereka kesulitan untuk membedakan perbedaan antar merek. Kesulitan ini disebut sebagai disonansi atau pengurangan perbedaan. Perilaku pembelian impulsive buying behavior. Pada perilaku ini, konsumen membeli produk secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Pembelian biasanya dipicu oleh emosi, promosi menarik, atau tampilan produk yang menggoda. 4. Perilaku pembelian rutin, routine purchasing behavior. Perilaku ini terjadi saat konsumen membeli barang kebutuhan sehari-hari yang sering digunakan. Konsumen biasanya tidak banyak mempertimbangkan pilihan karena sudah terbiasa dan merasa produk tersebut cukup memenuhi kebutuhannya. Manfaat customer behavior untuk bisnis. Pertama, menemukan peluang pasar yang belum tersentuh. Dengan memahami keinginan dan kebutuhan konsumen, perusahaan dapat mengidentifikasi celah pasar yang belum dimanfaatkan oleh pesaing. 2. Mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan memahami keinginan konsumen memberi perusahaan kemampuan untuk merancang, mengubah, dan mengembangkan produk atau layanan yang lebih tepat sasaran. 3. Menyusun kampanye pemasaran yang lebih efektif dan menarik. Dengan mengetahui faktor-faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen, perusahaan dapat menciptakan kampanye pemasaran yang lebih efektif dan menarik bagi audiens yang ditargetkan. 4. Meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memenuhi harapan mereka. Konsumen yang merasa kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi oleh suatu merek cenderung lebih setia dan lebih mungkin untuk kembali melakukan pembelian di masa depan. Hal ini karena konsumen merasa puas dan percaya terhadap produk atau layanan yang diberikan. Jika kepuasan tersebut terus terjaga, konsumen akan tetap memilih merek tersebut dan tidak mudah beralih ke merek lain. 5. Meningkatkan segmentasi pasar. Dengan memahami perbedaan perilaku konsumen, bisnis dapat membagi pasar mereka ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dengan karakteristik serupa. Segmentasi yang lebih akurat memungkinkan strategi pemasaran yang lebih terfokus dan efektif. Dengan cara ini, bisnis dapat menyesuaikan produk, harga, dan promosi sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen, sehingga peluang menarik minat konsumen menjadi lebih besar dan hasil pemasaran bisa lebih maksimal. 6. Prediksi tren dan perubahan pasar. Analisis perilaku konsumen juga membantu bisnis dalam memprediksi perubahan tren pasar dan adaptasi yang diperlukan. Jadi, analisis perilaku konsumen sangat membantu bisnis dalam mengikuti perkembangan tren pasar. Dengan analisis inilah, bisnis menjadi tahu cara mengatasi persaingan dan beradaptasi dengan tren pasar yang baru dengan cepat. 7. Meningkatkan retensi pelanggan. Mengetahui faktor-faktor yang membuat pelanggan tetap setia dapat membantu bisnis untuk merancang strategi retensi yang lebih baik. Salah satu cara mengetahui faktor yang membuat pelanggan setia adalah memberikan loyalitas lebih kepada pelanggan. Mulai dari mengedukasi sehingga dia tahu dampak baik produk, sehingga pelanggan merasa dihargai dan perusahaan pun
memiliki retensi yang lebih baik. 8. Optimalisasi saluran distribusi. Konsumen lebih suka berbelanja online di toko fisik atau melalui aplikasi mobile, memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan saluran distribusi mereka agar lebih mudah diakses oleh pelanggan target. Tujuan mempelajari consumer behavior. Tujuan utama mempelajari consumer behavior adalah untuk memahami konsumen secara mendalam, sehingga produsen atau pemasar dapat memenuhi kebutuhan pasar secara tepat. Memahami perilaku konsumen consumer behavior bukan sekadar tahu apa yang mereka beli, tapi membongkar alasan di balik mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengambil keputusan. Seperti membagi konsumen ke dalam kelompok berdasarkan gaya hidup, psikologis, atau kebiasaan belanja. Mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Tidak semua kebutuhan konsumen terlihat jelas. Dengan mempelajari perilaku konsumen, perusahaan dapat memahami kebutuhan yang tersirat maupun tersurat. Contohnya seperti 1. Kebutuhan tersurat. Konsumen meminta kamera dengan megapiksel yang lebih tinggi. Sedangkan kebutuhan tersirat, keinginan untuk pengakuan sosial dan kemudahan. Konsumen sebenarnya ingin foto. Mereka terlihat bagus di media sosial secara instan tanpa perlu diedit manual yang rumit. B. Mengetahui alasan konsumen membeli atau tidak membeli. Konsumen tidak selalu membeli produk hanya karena harga. Bisa karena kualitas, merek, emosi, atau pengaruh lingkungan. Misalnya ada kejadian seseorang rela mengantre berjam-jam dan membayar 15 juta untuk iPhone terbaru, padahal ada ponsel merek lain dengan spesifikasi teknis yang sama seharga 8 juta. Alasannya hanya karena konsumen tidak membeli alat komunikasi, melainkan identitas sosial dan gengsi. Merek tersebut memberikan rasa percaya diri dan persepsi bahwa pemiliknya adalah bagian dari kelompok eksklusif atau modern. C. Membantu perencanaan strategi pemasaran. Data perilaku konsumen digunakan untuk menentukan produk, membantu menentukan fitur, desain, dan kualitas yang diinginkan konsumen. Misalnya Netflix yang fokus pada binge watching, Price menilai sensitivitas harga, dan kapan konsumen bersedia membayar lebih. Seperti Gojek atau Grab yang melihat lonjakan permintaan saat jam sibuk. Place menentukan lokasi penjualan. Apakah konsumen lebih suka berbelanja offline di marketplace atau situs web resmi? Seperti kebiasaan konsumen Indomie membeli di warung dekat rumah. Promotion mengetahui di mana konsumen berkumpul dan media apa yang mereka konsumsi. Contohnya merek skincare yang menargetkan Gen Z melalui TikTok. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Konsumen yang puas cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk ke orang lain. Misalnya barista Starbucks yang menuliskan nama pelanggan di gelas dan menghafal pesanan pelanggan tetap. Seperti biasa ya Pak, adapun dampak yang didapatkan oleh konsumen, yaitu konsumen merasa memiliki kedekatan personal. Rasa dihargai ini menciptakan kepuasan yang membuat konsumen malas berpindah ke merek lain loyalitas, karena mereka merasa sudah dikenal di tempat tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi customer behavior. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini dibagi menjadi 4 kelompok utama. A. Faktor budaya. Faktor budaya adalah pengaruh nilai, norma, kebiasaan, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Budaya memengaruhi pola konsumsi, gaya hidup, cara mengambil keputusan. Contohnya seperti pola konsumsi, sertifikasi halal di Indonesia. Gaya hidup, di banyak kota besar di Indonesia, ada pergeseran budaya dari minum kopi untuk energi menjadi budaya nongkrong. Cara mengambil keputusan, budaya mudik lebaran. Saat memilih mobil, konsumen Indonesia cenderung memilih jenis mobil yang berkapasitas 7 orang. Faktor sosial. Faktor sosial berasal dari lingkungan sekitar konsumen, seperti 1. Keluarga, 2. Teman, 3. Kelompok pergaulan, 4. Media sosial dan influencer. Adapun contoh dari masing-masingnya. 1. Keluarga. Seseorang memilih sabun mandi yang sama dengan yang digunakan. Ibunya di rumah sejak ia kecil. 2. Teman. Seorang remaja memilih untuk berlangganan Spotify karena temannya. 3. Kelompok pergaulan. Seorang karyawan kantoran yang membeli sepeda mahal karena komunitasnya. 4. Influencer. Sebuah kedai kopi mengalami antrian panjang setelah seorang influencer
Food vlogger mengunggah video hidden gem di TikTok. Faktor pribadi. Faktor pribadi berkaitan dengan kondisi individu itu sendiri seperti tahanan usia, 2 pekerjaan, 3 pendapatan, 4 gaya hidup. Berikut contohnya. 1 usia, suplemen untuk lansia, 2 pekerjaan jas untuk eksekutif, 3 pendapatan, beralih ke supermarket saat gaji naik, 4 gaya hidup tas carrier untuk pendaki. Di faktor psikologis. Faktor psikologis berkaitan dengan pikiran dan perasaan konsumen meliputi 1. Motivasi, dorongan untuk memenuhi kebutuhan. 2. Persepsi, cara konsumen memandang suatu produk. 3. Pembelajaran, pengalaman sebelumnya saat membeli produk. 4. Sikap dan kepercayaan, penilaian konsumen terhadap merek tertentu. Adapun contoh dari masing-masingnya. 1. Motivasi, membeli asuransi demi keamanan keluarga. 2. Persepsi, diskon dinilai berbeda oleh tiap orang. 3. Pembelajaran, pengalaman buruk membuat tidak membeli lagi. 4. Kepercayaan, memilih produk lokal karena keyakinan pribadi. Proses pengambilan keputusan konsumen. 1. Pengenalan. Kebutuhan, konsumen menyadari adanya masalah atau kebutuhan. Contoh, seorang siswa menyadari sepatunya sudah rusak, sehingga membutuhkan sepatu baru. 2. Pencarian informasi, konsumen mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Contoh, siswa tersebut mencari informasi dengan bertanya ke teman, melihat iklan, atau mengecek toko online. 3. Evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan. Contoh, siswa membandingkan beberapa merek sepatu berdasarkan harga, kualitas, dan desain sebelum memilih yang paling sesuai. 4. Keputusan pembelian. Konsumen menentukan contoh, seorang siswa memilih membeli sepatu merek A karena harganya terjangkau, desainnya menarik, dan banyak ulasan positif dari teman-temannya. 5. Perilaku pasca pembelian. Konsumen menilai kepuasan setelah menggunakan produk. Contoh, setelah memakai sepatu tersebut, siswa merasa nyaman dan awet, sehingga ia puas dan berniat membeli lagi atau merekomendasikannya ke orang lain. Namun, jika sepatu cepat rusak, ia akan kecewa dan tidak membeli merek itu lagi. Produk yang akan diberikan consumer behavior dalam pemasaran. Consumer behavior membantu perusahaan dalam 1. Segmentasi pasar, mengelompokkan konsumen berdasarkan kebutuhan dan perilaku. 2. Target konsumen, menentukan konsumen yang paling potensial. 3. Pengembangan produk, menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen. 4. Strategi promosi, menentukan promosi yang tepat sasaran. 5. Daya saing, membantu perusahaan unggul di pasar. Perusahaan yang memahami konsumennya akan lebih mudah bertahan dan berkembang. Contoh penerapan consumer behavior dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seorang siswa membeli sepatu karena pertama menyadari sepatu lama rusak, kedua melihatnya di iklan, ketiga mendengar rekomendasi dari teman, keempat membandingkan harga, kelima merasa puas dan membeli ulang. Simpulan, consumer behavior adalah studi tentang cara konsumen berpikir dan bertindak dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis, serta melalui beberapa tahap keputusan pembelian. Memahami consumer behavior penting agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan menyusun strategi pemasaran yang tepat.